Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Zuhara dengan NPM 2410100126. Saya adalah mahasiswi dari kelas L semester 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan mengangkat materi mengenai penemuan hukum. Nah, langsung saja kita masuk kepada materinya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai definisi dari penemuan hukum. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penemuan hukum itu? Jadi, penemuan hukum ialah wadah yang digunakan oleh hakim untuk mengisi kekosongan hukum atau menafsirkan suatu kaedah peraturan perundang-undangan yang kurang jelas maupun tidak jelas. Nah, penemuan hukum tersendiri ini memiliki 4 unsur atau 4 komponen. Yang pertama adalah wadah atau tempat atau sarana. Yang kedua adalah yang digunakan oleh hakim. Yang ketiga adalah untuk mengisi kekosongan hukum atau untuk menafsirkan hukum. Dan yang keempat adalah merupakan peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kabur, ataupun memiliki tafsir ganda. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai wewenang. Nah, jadi siapa sih yang memiliki kewenangan untuk menemukan hukum tersebut? Nah, jadi hakim adalah orang yang memiliki kewenangan tersebut untuk menemukan hukum. Nah, jadi hakim itu siapa sih, dan hakim ini tugasnya apa sih sehingga dia dapat memiliki kewenangan untuk menemukan hukum tersebut? Nah, jadi hakim ialah orang yang diberikan tugas untuk mengadili, memeriksa, serta memutuskan suatu perkara di pengadilan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai perkara-perkara. Nah, di sini saya akan sedikit menjabarkan contoh-contoh yang terkait dari pidana seperti pembunuhan, korupsi, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan lain-lainnya. Sedangkan perdata pasti ya, dia berkaitan dengan yang namanya utang piutang, uang prestasi atau biasa kita sebut dengan ingkar janji, PMH, dan lain-lain. Serta perkara dari tata usaha pasti bertolak belakang juga dengan pidana dan perdata. Kalau di tata usaha ini perkaranya itu berkaitan dengan kepegawaian, perizinan, dan lain-lain. Nah, apabila terdapat hukum yang kabur atau kurang jelas dalam memutus suatu perkara-perkara tersebut yang sudah saya jabarkan tadi, bisa menggunakan metode yang namanya metode subsamti. Namun perlu diingat, metode subsamti ini hanya berlaku untuk hukum yang kabur atau kurang jelas saja. Jadi, metode subsamti ini tidak berlaku untuk kekosongan hukum. Nah, selanjutnya adalah kekosongan hukum. Nah, kekosongan hukum ini tidak lazim dan biasa kita dengar atau biasa kita sebut juga sebagai kevakuman hukum. Nah, tentu saja kekosongan hukum ini memiliki latar belakang mengapa terjadi kekosongan hukum. Nah, jadi saya akan menjabarkan 2 sebab mengapa terjadi kekosongan hukum. Hal apa sih yang melatar belakangi mengapa terjadinya kekosongan hukum? Nah, sebab yang pertama adalah karena tidak adanya hukum yang mengaturnya. Contoh perkara atau contoh kasusnya itu seperti santet. Dan yang kedua, sebab yang kedua itu adalah aturannya tuh ada, namun kabur. Nah, jika ditemukan kondisi yang seperti ini bisa diselesaikan dengan cara atau dengan metode menemukan, lalu mencari, lalu menafsirkan. Baik, selanjutnya tadi kan saya sempat memberitahu bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menemukan hukum. Namun saya belum mengulik sedikit lebih jauh tentang di mana sih hakim tersebut dapat menemukan hukum. Nah, hakim dapat menemukan hukum di dalam 2 tempat, di jurisprudensi serta di masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pengertian dari jurisprudensi ini adalah putusan hakim lama yang kemudian dijadikan pedoman bagi hakim kemudian untuk memutus suatu perkara yang sama. Dan tempat hakim menemukan hukum yang kedua adalah di masyarakat. Biasa kita kenal dengan yang namanya living law. Nah, living law ini dapat berupa hukum adat, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, cara hidup, dan asosiasi sosial yang berkembang di masyarakat. Nah, selanjutnya adalah metode penemuan hukum. Nah, metode penemuan hukum ini terbagi menjadi 2 metode. Yang pertama adalah interpretasi hukum, dan yang kedua adalah konstruksi hukum. Nah, yang pertama tadi adalah interpretasi hukum. Maksudnya di sini adalah bagaimana hakim tersebut dapat menafsirkan hukum yang kurang jelas tersebut dalam bentuk penafsiran perkataan dalam undang-undang, namun tetap berpegang pada kata-kata ataupun bunyi peraturannya. Nah, jadi kata kuncinya di sini dalam interpretasi hukum ini adalah kata-kata, kalimat, serta kaedah.
Nah, berbeda dengan konstruksi hukum ini adalah bagaimana hakim tersebut menggunakan penalarannya secara logis untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang tidak lagi berpegang pada kata-katanya, namun harus memperhatikan hukum sebagai suatu sistem. Nah, bisa diselesaikan dengan cara menelaah hukum tersebut berdasarkan kasus-kasus terdahulu ataupun kasus-kasus yang sudah ada. Nah, metode interpretasi ini pun terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu substansi, gramatikal, dan lekstensif. Nah, substansi ini adalah bagaimana hakim tersebut menerapkan teks kata-kata suatu ketentuan undang-undang terhadap kasus in concreto atau dalam kurung fakta lapangan tanpa penalaran yang logis. Yang kedua adalah gramatikal. Maksud dari gramatikal di sini adalah bagaimana upaya hakim untuk menafsirkan kata-kata yang ada dalam undang-undang sesuai dengan kaidah tata bahasa. Dan yang terakhir adalah lekstensif. Maksud dari lekstensif ini adalah bagaimana hakim tersebut dapat menafsirkan jauh lebih luas dari penafsiran bagian substansi dan gramatikal. Baik, tadi saya menjabarkan bahwa metode interpretasi ini terbagi menjadi 3 bagian, dan sekarang saya akan menjabarkan metode konstruksi yang memiliki 4 bagian. Nah, bagian pertama itu adalah analogi atau argumentasi. Maksudnya adalah hakim tersebut mencari eksensi dalam hukum tersebut dengan cara memperluas makna. Dan bagian yang kedua adalah argumentum and contrario. Maksudnya di sini adalah bagaimana hakim tersebut menalar dengan atau terhadap ketentuan undang-undang pada peristiwa hukum yang konkret. Dan yang ketiga adalah vervisning. Maksudnya di sini adalah pengongkretan hukum atau biasa kita dengar dengan namanya penyimpitan hukum. Dan bagian yang keempat adalah fiksi hukum atau fiksi. Maksudnya di sini adalah bagaimana hakim tersebut dapat menggambarkan suatu peristiwa seolah peristiwa itu akan menjadi sebuah fakta baru. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penemuan hukum ini ialah proses yang dilakukan oleh hakim. Ingat, proses yang dilakukan oleh hakim untuk menemukan, menentukan, menafsirkan, atau menetapkan aturan hukum yang akan diterapkan pada kasus konkret yang dihadapinya atau akan dihadapinya ataupun sedang dihadapinya. Nah, proses ini sangat penting untuk mengisi yang namanya kekosongan hukum atau memberikan penafsiran terhadap norma hukum yang kurang jelas. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.